Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur saat ini Bapak Ibu sekalian kita boleh memasuki di bulan September di minggu pertama. Saya percaya kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat, tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini di hari pertama di minggu September ini Tuhan, Engkau selalu ada menyertai. Karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Karena itu saat ini dengan kerinduan kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Memberikan pujian kami, penyembahan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Bapa, sehingga kami dapat merasakan hadirat Allah mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan dengan saya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tinggikan Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu kemuliaan Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, sembah Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lekas selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi-Mu pujian kami Tuhan, sama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian kami Yesus. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Hanya bagi-Mu Yesus, oh, sembah kami Tuhan. Hanya Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama dengan segenap hati-Mu bagi Dia.
Kami mau terus menyembah, memuji Engkau. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan iman nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini siapkan persembahanmu saudara. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Bapak, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya penyembahan saat ini Bapak. Ya, Dan saat Tuhan ini Yesus. kami rindu memberikan yang terbaik, persembahan kami Ya, Tuhan. Tuhan. Rupiah-rupiah kami Engkau memberkati Oh, Bapak. Yesus, amin. Kami akan memberi, Engkau memberkati kami selalu Tuhan. Amin, Pekerjaan amin, Tuhan. kami, usaha kami Engkau Ya, memberkati. Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan penuh sukacita. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya GBI FOCC. Bagi Jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini, dan juga bagi Jemaat Tuhan yang belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 1 September 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 8 September 2024 dilaksanakan 4 kali, dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Ibadah doa malam hari Kamis 5 September 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama, dan dalam ibadah doa malam akan dilaksanakan pengurapan minyak. Untuk itu, semua yang terlibat dalam pelayanan diwajibkan untuk hadir. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan hari Jumat 6 September 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Untuk itu diharapkan para mentor kelas berakar untuk mengingatkan para mentinya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Banyak pria yang tidak mengerti peran dan fungsinya sebagai bapa dalam keluarganya. Akibatnya dia tidak bisa berperan dengan benar dan menyebabkan banyak masalah dalam keluarganya. Kami mengundang para pria dalam jemaat GBI FOCC untuk mengikuti seminar Bapa Sepanjang Kehidupan dengan menghadirkan narasumber Pendeta Dr. Henok Budianto yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 September 2024 bertempat di ruang utama GBI FOCC yang akan dimulai jam 9 pagi. Mari para pria GBI FOCC temukan solusi mengembalikan dan mengaktifkan peran laki-laki sebagai bapa sepanjang kehidupan. Diadakan seminar keluarga pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama GBI FOCC. Kami mengundang seluruh wanita Betel Indonesia, The Kings, dan Pro Excellent, serta jemaat yang rindu mengalami terobosan ilahi dalam keluarganya. Seminar ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Henok Budianto dari Jakarta. Dan untuk itu, ibadah wanita Betel Indonesia dialihkan dalam seminar keluarga ini. Shalom Kak. Iya Kak, shalom. Yuk ikut event anak rantau. Aduh, bagi tugas kuliah lagi saya ini. Mana semester akhir. Duh, skip dulu. Shalom Kak. Shalom. Join event anak rantau ayo. Aduh, teh bisa saya lewat soalnya janjian teman. Maaf ya. Bro. Marlah ikut event anak rantau. Jawabnya ada di ujung langit.
Shalom Kak. Ya, Yuk ikut ayo event. sudah. Demikianlah Sunday Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hatimu, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Jika sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh terus menikmati setiap musim hidup kami Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita belajar pujian ini bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin Tuhan Yesus.
kepadamu Tuhan. Dan dengan iman kami mau katakan bagi Engkau Yesus, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap melayanimu Yesus Tuhan. Seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati Tuhan, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati Tuhan, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau dapati kami setia, ajar kami tetap setia Tuhan. Ajar kami berharap kepadamu Yesus, Yesus Tuhan. Penolong yang ajaib Tuhan, penolong yang setia Tuhan, penolong yang setia Tuhan. Yesus, kami berseru memanggil namamu Tuhan, kami berseru memanggil namamu Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan, kota benteng hidup kami, penjamin hidup kami. Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Penolong yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kiala bala bala baya laba sik, kiala bala 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 bala. Kiala bala bala sik, kiala bala. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nama yang hebat Tuhan, nama yang ajaib. Terima kasih Yesus, kami menikmatimu, kami menikmatimu Tuhan, sebab kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu Yesus, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati setiap musim hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan. Tak ada yang perlu kami takut Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatir Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya Yesus,
ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Oh amin Tuhan. Di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Engkau sudah berjanji Tuhan, tak pernah Kau ingkari Tuhan kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Oh, Engkau Allah yang setia. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman, katakan Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku bersamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang setia. Haleluya Yesus. Seperti apa yang kami ucapkan dalam nyanyian kami, kami selalu mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji untuk senantiasa menyertai kami, menolong kami, mendampingi kami dalam segala ketidakmampuan kami. Amin, amin Tuhan. Kami sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Betapa banyaknya kesalahan yang kami lakukan. Oh Yesus. Kami masih memiliki kesombongan dalam hati. Yesus, Kami seringkali Yesus. tidak bisa menahan amarah kami. Yesus Tuhan. Kami seringkali tidak bisa mengampuni. Kami terlalu jauh dari apa yang firman Yesus. Tuhan tetapkan bagi kami. Tapi satu hal yang menjadi pengharapan kami adalah
karena kami bersama Tuhan yang berjanji akan selalu bersama-sama Amin, dengan kami. amin Tuhan. Amin. Dalam segala kelemahan kami, Tuhan tetap menolong kami. Roh Kudus selalu bekerja di hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kami semua sebagai umat Tuhan, kami tidak bisa mengerti firman Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang membukakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta Tuhan beri hikmat kepada kami. Roh Kudus ada dalam hati pikiran kami, membantu kami sehingga kami bisa memahami firman Tuhan. Kalau ada yang salah yang hamba-Mu sampaikan, biar Tuhan yang bekerja di hati kami semua, meluruskan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, kami mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita ada di bulan yang baru, bulan September. Saudara, saya membuka renungan ini dengan satu cerita tentang dua orang anak yang dapat pesan dari papanya. Jadi dua orang anak ini akan pergi berdagang ke satu tempat begitu. Lalu papanya pesan kepada dua orang anak kakak adik ini, kepada anaknya laki-laki, kakak beradik ini. Papanya bilang begini, kalau nanti kamu sudah pergi ke kota yang akan ditujui itu dan akan berdagang di sana, nanti hanya ada dua pesan papa kepada kalian berdua. Yang pertama, kalau kerja jangan kena matahari. Yang kedua, dalam kamu berdagang jangan pernah menagih hutang. Jadi cuma dua pesan papanya kepada kedua orang anaknya ini. Satu, jangan kalau pergi berdagang ke pasar, jangan sampai terkena matahari. Yang kedua, jangan menagih hutang ketika kamu berdagang. Hanya dua itu. Bertahun-tahun lamanya, mamanya pergi mengunjungi kedua anak ini di kota yang mereka tujui itu. Mamanya kaget karena setelah dia dapati kedua anaknya ini, yang satu ini, kedua-duanya berdagang, yang satu itu hidupnya biasa-biasa, bahkan usahanya tidak ada kemajuan apa-apa. Tapi yang satu itu jadi orang yang sukses, yang kaya. Lalu mamanya tanya kepada yang usahanya ini tidak berkembang. Kenapa usaha kamu tidak berkembang? Anaknya bilang begini, karena saya kan mengikuti apa yang papa pesan itu. Pesannya kan jangan pernah kena sinar matahari, lalu jangan pernah menagih hutang. Nah, karena saya tidak mau kena sinar matahari, maka setiap kali akan pergi berdagang ke pasar, saya menyewa kendaraan. Saya belum punya kendaraan, saya belum punya mobil, jadi saya selalu menyewa kendaraan untuk pergi. Saya tidak mau naik motor, nanti saya terkena matahari, jadi saya selalu menyewa mobil. Dan uang saya banyak terpakai di sana. Lalu pesan yang kedua, jangan menagih hutang. Nah, karena saya jadi begini, usaha saya tidak berkembang karena semua orang yang berhutang, saya tidak mau tagih karena itu kan pesan papa. Itu wasiat. Saya tidak mau menagih dan pada akhirnya banyak orang yang berhutang dan usaha saya ya susah untuk berkembang karena terlalu banyak hutang. Oke. Lalu mamanya pergi kepada saudaranya yang sukses, yang kaya ini, yang usahanya berhasil berkembang luar biasa. Dikatakan, kenapa kamu bisa berkembang seperti ini? Dikatakan, karena saya mengikuti saran papa. Sarannya kan kalau pergi kerja jangan terkena matahari. Maka sebelum matahari terbit saya sudah pergi ke pasar untuk berdagang. Dan saya selalu kembali setelah matahari terbenam. Jadi orang lain belum datang, saya sudah ada duluan di situ karena saya tidak mau terkena sinar matahari. Dan setelah, ini kan cuma cerita ilustrasi, jangan saudara hubung-hubungkan kalau masalah kesehatan dan sebagainya, ya tidak sampai di situ. Ini ilustrasi saja. Saya selalu kembali setelah matahari terbenam. Saya bekerja keras di tempat saya berdagang ini. Lalu pesan yang kedua, papa bilang jangan menagih hutang. Maka saya tidak pernah memberikan hutang kepada orang yang tidak saya percayai. Saya hanya memberikan hutang kepada orang yang betul-betul saya kenal, orang yang betul-betul saya percayai. Sehingga saya tidak pernah menagih hutang dan mereka bayar tepat waktu. Itulah mengapa saya jadi orang yang sukses seperti ini. Saudara menangkap pesannya di dalam cerita ini? Pesannya begini saudara, kita bisa mendapatkan
pesan yang sama, kita bisa mendapatkan informasi yang sama, tapi bagaimana kita mengolah itu dalam hati dan pikiran kita, hasilnya bisa berbeda. Kita bisa mendapatkan perkataan yang sama, kita bisa mendapatkan perlakuan yang sama, kita bisa mendapatkan nasihat firman Tuhan yang sama, tapi bagaimana kita mengolah itu dalam hati dan pikiran kita, itu menjadi penentu bagaimana kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, Alkitab itu sangat menekankan bagaimana hati dan pikiran kita ini itu diperbaharui di dalam Kristus. Hati dan pikiran manusia yang sudah tercemar dengan dosa ini, itu akan sulit merespon karya Tuhan dalam hidup kita. Makanya Alkitab itu sangat menekankan di dalam sepanjang Alkitab kalau kita mempelajari, firman Tuhan itu menekankan kepada kita supaya firman Tuhan itu, hati dan pikiran kita terus diperbaharui di dalam Kristus. Pikiran kita ini menjadi pikiran Kristus. Coba tampilkan ayatnya. Paling tidak ada 2 perbandingan ini yang bisa kita lihat. Misalnya di dalam surat Filipi. Coba saudara perhatikan kedua ayat ini. Paling tidak kita bisa membandingkan kedua ayat ini. Yang ini adalah pikiran duniawi yang sudah tercemar dosa. Yang ini adalah pikiran Kristus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula kepadamu sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tapi coba perhatikan pikiran Kristus itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ayat itu pada pembahasan selanjutnya. Tapi paling tidak di sini kita bisa membandingkan. Yang satu adalah pikiran yang sudah tercemar dosa. Semuanya berfokus pada diri sendiri. Semuanya berujung pada kemuliaan diri sendiri. Yang kemuliaannya itu adalah sebenarnya adalah aib. Tapi yang di sini, yang pikiran Kristus, yang di Filipi 2 ayat 5 itu adalah pikiran Kristus. Bagaimana seorang harus berfokus kepada Kristus, nanti kita akan lihat itu sebentar. Tapi semuanya pada akhirnya berujung pada kemuliaan Tuhan. Yang satu itu sifatnya antroposentris, berujung pada kemuliaan diri sendiri. Tapi yang satu adalah teosentris, semuanya berpusat kepada Allah, berujung pada kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang akan kita bicarakan sepanjang bulan September ini. Tema kita adalah memiliki pikiran dan hati Kristus. Itu yang akan kita bicarakan selama bulan September ini, tentunya dengan subtema masing-masing. Tapi tema besarnya adalah memiliki pikiran dan hati Kristus. Saudara, terus terang ini adalah tema yang sejujurnya berat untuk dikhotbahkan. Saya menyadari sebagai hamba Tuhan muda, terlalu banyak kekurangan. Mau mengkhotbahkan memiliki hati dan pikiran Kristus itu terlalu jauh dari hidup saya. Saya tahu betapa banyaknya kekurangan, betapa banyaknya ketidakmampuan, betapa banyaknya dosa yang saya lakukan. Saya tidak mampu melakukan itu. Tapi saudara, apapun itu, itulah standar yang firman Tuhan tetapkan untuk kita. Baik, saya hanya dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kita semua sama-sama berjuang dalam perjalanan kerohanian kita untuk terus hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan. Hati dan pikiran kita ini dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jadi seberat apapun, mari kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama dan kita berjuang untuk bisa menjadi pelaku firman. Kita buka bersama-sama Filipi pasal 2. Jadi tema ini saya akan ambil dari Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bagian ini bergantian, saya ayat 2, Bapak Ibu Saudara ayat 3, kita bergantian sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat terakhir. Ayat 2, Iodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara, sebelum kita lebih jauh melihat ayat-ayat ini terkait dengan bagaimana kita berfokus kepada Kristus, memiliki hati dan pikiran Kristus, saya ingin sedikit memberikan gambaran besarnya dulu tentang jemaat di Filipi ini. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, itu ada beberapa masalah yang terjadi di dalam jemaat ini. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Kita bisa lihat gambaran besarnya dulu supaya kita bisa melihat detailnya dengan lebih baik, supaya tidak salah tafsir. Paling tidak kita bisa meminimalisir kesalahan. Tidak bisa sempurna tapi bisa meminimalisir kesalahan kalau kita bisa melihat gambaran besarnya secara kontekstual. Ada masalah-masalah dalam jemaat di Filipi, ada perpecahan dan pengelompokan diri. Jadi perpecahan ini terjadi dalam seluruh jemaat, tapi juga dalam perorangan seperti yang kita baca tadi di ayat 2 tadi itu kan. Rasul Paulus bilang, Yodia kunasihati dan Sintika kunasihati. Ada pertengkaran di antara kedua wanita ini. Lalu juga mereka dipengaruhi untuk masih mengikuti tradisi-tradisi Yudaisme, tradisi turun-temurun. Ada banyak hal-hal yang sudah seharusnya tidak lagi dilakukan di zaman anugerah. Ada orang-orang yang mempengaruhi jemaat Filipi supaya masih melakukan tradisi-tradisi orang-orang Yahudi di zaman dulu. Juga ada orang yang mulai mengabaikan kesalehan hidup, tidak mau memperjuangkan kesalehan hidup ini karena merasa bahwa Rasul Paulus kan sudah diajar bahwa kita ini sudah diselamatkan. Maka mereka tidak lagi mengusahakan bagaimana mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, Rasul Paulus menanggapi semuanya itu di dalam surat ini. Nanti saudara bisa membaca keseluruhan, saudara akan menemukan Rasul Paulus menasihati mereka akan masalah-masalah ini. Lalu juga kota Filipi ini itu adalah kota yang strategis di zaman itu. Dia cukup penting bagi pemerintah Romawi di zaman itu. Kota ini menjadi satu kota yang cukup penting bagi pemerintah Romawi, sehingga ada banyak perputaran dagang di sana, ada banyak uang lah di sana, sehingga orang-orang Kristen itu bisa saja terpengaruh dengan gaya hidup hedonisme, karena memang mereka di kota itu punya banyak uang begitu. Tapi juga ada ancaman penganiayaan. Ini umum terjadi di gereja mula-mula di abad-abad pertama. Itu gereja mengalami ancaman penganiayaan. Jadi mereka bisa saja melihat orang lain hidupnya nyaman, punya banyak uang, lalu mereka diancam akan dianiaya, bisa saja mereka meninggalkan Tuhan di sana. Dan Rasul Paulus menanggapi itu di dalam surat Filipi ini. Nah, saudara, kalau kita dengan jeli membaca tadi bagian firman Tuhan, makanya saya minta supaya kita bergantian membaca, supaya juga saudara aktif dalam membaca firman Tuhan tadi. Maka kita akan menemukan terhadap begitu banyak masalah yang terjadi di dalam jemaat di Filipi ini, itu ada dua hal yang Rasul Paulus ulang-ulangi di sana. Yang pertama tentang pembaharuan pikiran dan hati. Tapi juga coba tampilkan slide-nya. Saudara mungkin lihat di sini tadi, bagian yang kita baca-baca ini ada hal-hal yang diulang sampai 3 kali. Yaitu kata dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus. Kalau saudara jeli membaca, artinya apa? Artinya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, untuk setiap masalah yang dihadapi, mari berfokus kepada Tuhan, mari berfokus kepada Kristus, supaya pikiran dan hati ini terus dibentuk oleh Tuhan, terus menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran dan perasaan dan hati kita ini terus menjadi serupa dengan Kristus, karena kita berfokus kepada Kristus. Makanya kata-kata ini diulang-ulang, supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kata itu diulang-ulang supaya kita mengerti untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi, mari tetap berfokus kepada Kristus. Nah, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana ketika hati dan pikiran kita ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana hasilnya
ketika hati dan pikiran kita ini terus diperbaharui di dalam Kristus, ketika kita memiliki hati dan pikiran Kristus, bagaimana ketika kita berfokus dalam Kristus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Sesuai dengan konteks Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ini, yang pertama adalah kita bisa berdamai dengan sesama. Hal-hal yang sederhana, tapi mungkin sulit untuk kita. Berdamai dengan sesama. Coba saudara kembali melihat lagi ayat yang kedua. Tampilkan ayatnya saja. Ayat yang kedua, Filipi 4, ayat 2 tadi. Perhatikan, Euodia kunasihati dan Sintika kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada permasalahan yang terjadi di antara kedua wanita ini. Kenapa saya sebutkan wanita? Karena semua penafsir setuju dua nama ini adalah wanita. Karena ketika dikatakan mereka, itu menggunakan kata yang menunjukkan bahwa ini memang wanita di dalam bahasa asli Alkitab. Nah, mereka sedang berselisih paham, juga di dalam jemaat itu terjadi pengelompokan, ada perselisihan di dalamnya. Tapi Rasul Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya, kalau kita ini sehati sepikir di dalam Tuhan, maka masalah-masalah yang kita hadapi itu akan teratasi. Kita bisa mengatasi banyak masalah, banyak pertikaian, banyak perselisihan antara kita dengan orang lain kalau kita sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, apa maksudnya sehati sepikir dalam Tuhan? Kira-kira seperti apa yang Rasul Paulus maksudkan? Tampilkan slide-nya. Seperti apa yang Rasul Paulus maksudkan? Ini ada di pasal sebelumnya, di pasal 2 yang kita baca tadi. Hendaklah dalam hidup kita ini kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan kalau saudara membaca, coba perhatikan di sana. Dia merendahkan, dia yang walaupun dalam kesetaraan dengan Bapa, dengan Allah Bapa, tapi dia tidak mempertahankan itu. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Kita bisa menemukan kasih di sana. Kita bisa melihat kerendahan hati. Kita bisa melihat ketaatan yang sempurna kepada Bapa, saudara. Itulah pikiran dan hati Kristus. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan dengan sehati sepikir. Kalau kita punya sifat ini, kalau kita punya pikiran dan hati yang seperti Tuhan Yesus teladankan kepada kita, maka bukan tidak ada konflik, tapi kita bisa mengatasi semua konflik itu kalau kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Maka pelajaran yang pertama adalah kalau kita ini sehati sepikir dalam Tuhan, kalau kita memiliki pikiran dan hati Kristus, maka kita akan berdamai dengan sesama. Saudara, mungkin saja hari ini kita sedang merasa sakit hati karena kita sedang diabaikan, saudara. Mungkin saja kita sedang marah karena kita merasa diremehkan. Mungkin kita merasa dilecehkan secara verbal dengan kata-kata ataupun tindakan secara fisik. Kita mungkin sedang tidak menerima keadaan-keadaan itu. Kita mungkin marah karena kita sedang dihianati oleh orang yang mungkin pernah kita tolong. Tapi bagian ini menjadi pelajaran bagi kita. Pentingnya kita memiliki pikiran dan hati Kristus. Pentingnya pikiran dan hati kita Kristus ini, pikiran dan hati kita fokuskan kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun, dia datang kepada milik kepunyaannya dengan penuh kasih. Tapi dia pun ditolak. Tuhan Yesus pun diabaikan. Tuhan Yesus pun dihina. Dia dihianati. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Dan puncaknya dia disalib. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus mau merelakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi bahwa kalau hari ini kita sedang marah karena perlakuan-perlakuan yang tidak baik, diabaikan, diremehkan, dilecehkan, dihianati, tidak dihargai, atau apapun itu, mari kita memandang kepada korban Kristus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi Tuhan Yesus pun juga dihianati. Tuhan Yesus pun dilecehkan di atas salib. Tuhan Yesus pun ditinggalkan. Tuhan Yesus juga ditolak, padahal dia datang dengan penuh kasih kepada milik kepunyaannya. Makanya saya katakan tadi bagian ini berat untuk dikhotbahkan. Bagian ini mudah untuk dikatakan, itu mudah. Tapi kalau kita bertanggung jawab dengan khotbah itu, maka kita bisa melihat diri sendiri. Kalau kita bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita khotbahkan, maka saya jujur merasa tidak layak dengan ini. Tapi sekali lagi apapun itu, mari kita sama-sama berjuang
untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya yakin saudara, kalau kita ini memiliki hati dan pikiran Kristus dan selalu bukan agenda pribadi yang kita tonjolkan, maka di dalam gereja ini tidak akan ada konflik. Mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kalau kita sama-sama tujuannya adalah kemuliaan Tuhan, maka kita akan sangat meminimalisir, bahkan bisa melepaskan semua ego kita dalam segala pertikaian yang terjadi. Tapi mengapa ada banyak pertikaian? Bahkan di antara pelayan-pelayan Tuhan, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan. Saya yakin karena masing-masing masih memiliki agenda pribadi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau semuanya melepaskan itu dan semuanya berfokus untuk memuliakan Tuhan saja, maka masalah mungkin ada, tapi kita bisa mengatasi itu. Amin, saudara. Bukan berarti tidak ada konflik, tapi bagaimana kita menyikapi itu. Kita harus benar-benar memandang itu dari perspektif Tuhan Yesus. Kita memandang itu dari perspektif ilahi, saudara. Seorang hamba Tuhan katakan, kita tidak pernah bisa benar-benar saling menerima dan mengasihi tanpa benar-benar mengasihi Tuhan. Berdamai dengan sesama adalah wujud nyata kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh korban Kristus. Kita tidak pernah bisa benar-benar saling menerima, saling mengasihi kalau kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita berjuang untuk memiliki pikiran dan hati Kristus ini. Amin, saudara. Supaya pada akhirnya kita bisa berdamai dengan sesama. Itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita memiliki hati dan pikiran Kristus, maka menurut konteks Filipi pasal 4 ayat 2-9 yang kita baca ini, maka kita akan selalu berpengharapan dalam segala keadaan. Coba lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dikatakan bersukacitalah dan jangan khawatir. Perhatikan ini, saudara. Kalau saya bilang kepada saudara bersukacitalah senantiasa, dan pada waktu itu saudara sedang banyak untung dalam usaha, sedang banyak job, sedang mendapatkan promosi di tempat saudara bekerja, sedang punya pangkat, sedang naik pangkat, sedang dipromosikan, mungkin kita dapat bonus, punya mobil baru dan sebagainya. Kalau saya katakan bersukacitalah senantiasa, maka itu gampang sekali. Tidak disuruh pun kita akan bersukacita senantiasa. Tapi perhatikan baik-baik. Rasul Paulus katakan bersukacita dan jangan khawatir ini dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Coba tampilkan slide-nya. Surat Filipi ini itu sering disebut dengan surat sukacita. Jadi oleh para teolog, para penafsir-penafsir Alkitab, mereka menamakan surat Filipi ini sebagai surat sukacita. Karena perintah Paulus atau himbauan untuk bersukacita itu muncul belasan kali di dalam surat ini. Ada 12 kali. Padahal surat ini cukup pendek, hanya 4 pasal. Dan muncul berulang-ulang sebanyak 12 kali, saudara bisa lihat ayat-ayat itu. Baik perintah kepada jemaat maupun itu penguatan untuk diri sendiri. Tapi menarik sekali karena perintah ini bersukacita dan jangan khawatir itu diucapkan oleh seorang Paulus yang sedang ada dalam penjara. Dia difitnah, mengacaukan kota, dia dimasukkan ke dalam penjara, sedang menunggu vonis yang tidak pasti, dia akan bebas ataukah dia akan dihukum mati. Saya ulangi. Surat sukacita ini yang ada 12 kali penyebutan kata sukacita ini yang Paulus sebutkan kepada jemaat dan juga untuk diri sendiri. Itu diucapkan oleh seorang Paulus yang sedang dipenjarakan karena Kristus, bukan karena kesalahannya dia. Dia sedang menunggu vonis, tidak tahu dia akan bebas
ataukah dia akan dihukum mati. Himbauan untuk bersukacita dan jangan khawatir ini dia katakan kepada jemaat juga yang sedang dalam ancaman penganiayaan, karena orang-orang Kristen di abad-abad pertama itu memang dianiaya karena dianggap bidat. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau hati dan pikiran kita ini kita tidak arahkan kepada Kristus, kita tidak bisa memandang semua dari perspektif Kristus, maka kita tidak akan mungkin bersukacita dalam keadaan ini. Tapi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, itu yang saya singgung kemarin di doa malam di bulan yang kemarin, bahwa sukacita kita, pengharapan kita itu bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan kita di dalam Kristus. Sukacita kita, penghiburan kita, kekuatan rohani, keteguhan iman kita itu bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan kita di dalam Kristus. Karena hati dan pikiran kita ini diperbaharui oleh Kristus, kita sadar bahwa tidak ada masalah yang lebih besar selain dosa yang sudah Tuhan selesaikan di atas salib. Tidak mudah untuk bersukacita dalam keadaan seperti ini. Bagi Rasul Paulus dan bagi jemaat di Filipi. Ada perpecahan di sana, ada konflik antar jemaat. Ada ajaran-ajaran sesat yang muncul juga di sana, ajaran Yudaisme dan sebagainya. Tapi Paulus menghimbau kepada mereka untuk tetap bersukacita, untuk tetap berpengharapan, untuk jangan pernah khawatir. Saudara, pikiran dan hati Kristus ini seharusnya menjadi bagian kita, supaya di dalam segala keadaan kita akan tetap kuat, saudara. Sekali lagi, kekuatan rohani kita, keteguhan iman kita, pengharapan kita, sukacita kita, ketidakkhawatiran kita itu hanya akan terjadi kalau kita terus berfokus pada pikiran dan hati Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir, kalau kita senantiasa memiliki hati dan pikiran Kristus ini, maka hidup kita akan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah kita bisa berdamai dengan sesama. Yang kedua adalah kita bisa tetap berpengharapan di dalam segala keadaan. Yang ketiga, kalau kita menaruh fokus kita ini pada Kristus, maka kita akan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-5. Buka ayat yang ke-5. Dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Satu kali ada yang pernah tanya kepada saya begini, ayat ini. Kenapa dikatakan begitu ya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukankah kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu pamer kepada orang lain? Kan kita tidak perlu pamer-pamer kebaikan kita. Tapi ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, semua orang harus tahu. Nah, coba perhatikan penjelasannya. Ini bukan untuk pamer, saudara. Tapi begini maksudnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu bicara begini, orang itu mengenal kita sebagai apa? Karena kalau kita kebaikan hati kita ini selalu terpancar dari hidup kita, maka orang tidak bisa tidak, dia akan tahu kebaikan hati kita. Dan terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam jemaat di Filipi ini atau ada di gereja mula-mula, saya katakan tadi, dari gereja mula-mula ini seperti jemaat di Filipi ini selalu ada ancaman, selalu ada fitnahan. Sehingga mereka memang harus selalu melakukan kebaikan dan pada akhirnya orang bisa mengenal orang-orang Kristen itu sebagai orang-orang yang baik. Jadi bukan pamer, tapi bagaimana kebaikan kita ini, kebaikan orang Kristen itu dikenal sebagai orang-orang yang baik, itu maksudnya. Tapi mari saya ajak kita untuk melihat lebih jauh. Ternyata saudara, kebaikan hati ini diambil dari kata Yunani epieikeia. Epieikeia ini itu satu kata yang tidak ditemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Memang Alkitab terjemahan baru kita ini menuliskan kebaikan hati, tapi sejujurnya tidak ada padanan kata yang satu kata yang cocok untuk menerjemahkan epieikeia ini. Sehingga
Alkitab terjemahan baru itu menerjemahkan kebaikan hati. Kalau nanti saudara baca terjemahan yang lain juga terjemahan Inggris, itu memilih terjemahan ini bermacam-macam. Karena memang dia punya beragam arti yang kita tidak dapatkan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Itu bisa berbicara tentang keadilan, berbicara kesabaran, ketekunan, perhatian, kelemah lembutan, semuanya yang tertulis di sini. Tapi kira-kira saya coba menafsir secara bebas. Kalau kita mau menyimpulkan Epieikeia ini dengan berbagai macam terjemahan ini, maka bisa jadi kita bisa menerjemahkan itu. Epieikeia, itulah pikiran ilahi, itulah hati dan pikiran Kristus. Kenapa saudara? Karena kalau kita bicara tentang keadilan juga, maka Epieikeia itu lebih dari keadilan. Nah, penafsir William Barclay bilang begini, kalau kita cuma mau menerjemahkan Epieikeia itu sebagai keadilan, maka itu juga belum terlalu cocok karena Epieikeia itu seperti berada di atas keadilan. Berada di atas keadilan maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, William Barclay memberikan contoh begini saudara. Kalau kita jadi guru, maka kalau kita jadi guru yang adil, misalnya soal-soal ujian yang kita berikan kepada murid itu, lalu itu bisa dikerjakan misalnya katakanlah sebagaimana yang dikerjakan, ya itulah nilainya, itulah keadilan. Tapi Epieikeia itu begini saudara, ketika seorang guru ini dia periksa apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya dari tugas yang diberikan, maka katakanlah yang si A ini bisa dapat nilai 8, yang B ini, anak yang B, dia hanya punya, dia kalau dinilai secara benar, dia hanya bisa dinilai 5. Tapi seorang guru yang memiliki Epieikeia ini, dia harus mempertimbangkan keadaan kedua murid ini. Murid yang pertama dia bisa benar 80% atau mungkin bisa dapat angka 8 dari tugas yang diberikan itu. Karena dia punya fasilitas, dia punya buku-buku yang banyak, dia punya internet, dia punya keadaan keluarga yang baik yang tidak ribut. Sementara dia mengenali murid yang pertama ini, dia tidak punya uang untuk membeli banyak buku, dia tidak punya jaringan internet di rumah. Mungkin juga keadaan rumah tidak kondusif, mungkin kedua orang tuanya sering bertengkar dan mengganggu pikirannya. Tapi dalam keadaan itu dia bisa mengerjakan 50% benar. Maka seorang guru yang baik, dia akan menilai itu dengan cara yang berbeda. Jadi dia tidak hanya memberikan asal nilai sesuai dengan apa yang ada, tapi Epieikeia itu bisa melihat lebih daripada itu. Makanya Tuhan Yesus itu, ketika dia mengadili seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa dan dihadapkan kepada Tuhan Yesus untuk diadili. Kalau mengikuti aturan hukum Taurat, dia dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus itu lebih daripada itu. Dia ada di atas itu. Sehingga dia katakan, oke, boleh kita melempar dengan batu sampai mati. Tapi siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempar batu. Sehingga saya sekali lagi secara bebas, saya menafsirkan bahwa ketika dikatakan hendaklah kebaikan hatimu, hendaklah Epieikeia itu diketahui semua orang. Itulah pikiran dan hati Kristus yang mungkin terlalu jauh untuk kita bisa capai. Tapi itulah standar yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah begini saudara. Firman Tuhan katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu bukan sekedar pamer. Dan mungkin kita ini bukan orang yang disuruh kita sendiri lalu berdampak kepada seluruh dunia. Bukan begitu saudara. Tapi yang saya tuliskan bagian yang ketiga adalah kita bisa berdampak bagi kemuliaan Tuhan adalah begini. Kalau saya bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, paling tidak dalam keluarga saya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara bisa berdampak dalam keluarga, bisa berdampak dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan masyarakat. Kalau kita semua, katakanlah kita semua ini, orang-orang Kristen di kota Palu ini, itu bisa menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang baik, rendah hati, seperti definisi dari Epieikeia tadi itu. Maka orang akan mengenal, semua orang itu akan mengenal orang Kristen sebagai orang-orang yang baik. Dan pada akhirnya itu akan membawa pada kemuliaan Tuhan. Dan ayat ini menjadi ayat yang paralel dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita jadi garam, kita jadi terang. Supaya apa? Supaya kebaikan kita itu pada akhirnya dilihat orang dan orang memuliakan Tuhan. Tampilkan slide-nya. Ayat ini menjadi ayat yang paralel, Filipi 4 ini, ayat 5. Dengan Matius 5 ayat 16 yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika terang kita ini bercahaya, maka orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara,
Marilah kita jadi orang yang berdampak dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang kita miliki, yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Saya mungkin agak panjang hari ini, saya ingin cerita tentang seorang yang satu kali dia terlibat bertengkar di satu tempat begitu, di tempat keramaian dia terlibat pertengkaran dengan seorang yang berdagang di sana karena ada hitung-hitungan yang salah. Jadi pada akhirnya mereka pada akhirnya berdebat mengenai perkalian. Jadi 8 kali 3 itu yang orang A bilang, orang A ini dia punya jabatan di kota itu, yang orang B ini adalah pedagang itu. Lalu orang A bilang 8 kali 3 itu 24. Orang yang B bilang tidak, 8 kali 3 itu 23. Jadi mereka bertengkar di sana, bertengkar hebat tentang perkalian ini. Yang orang A bilang 8 kali 3 itu 24. Yang satu bilang 8 kali 3 itu 23. Mereka bertengkar di sana. Dan pada akhirnya orang yang punya jabatan yang perkaliannya hitungannya benar ini bilang begini. Saya ini murid dari seorang guru di kota ini yang terkenal sangat pintar. Saya belajar bertahun-tahun kepada dia orang yang pintar, yang bijaksana. Jadi saya tidak mungkin salah. Lalu orang yang B, yang pedagang ini juga bilang, saya juga belajar kepada guru itu. Dan saya dapatkan ini dari dia. Lalu mereka bilang begini, oke, kalau begitu sekarang kita menghadap kepada guru kita sama-sama. Lalu kita tanyakan, 8 kali 3 itu berapa hasilnya? Dan kita taruhan. Orang yang punya jabatan ini bilang begini, kalau saya salah, maka saya akan lepaskan semua jabatan saya akan mengundurkan diri dari semua jabatan saya. Tapi kalau kamu yang salah, kamu siap enggak leher kamu dipotong? Pedagang ini bilang, oke, saya siap. Lalu mereka menghadap kepada guru yang bijaksana ini. Dikatakan, mereka ceritakan masalahnya. Lalu sang guru yang bijaksana ini katakan begini kepada orang yang punya jabatan ini. Sudahlah, kamu yang salah, lepaskan saja jabatan kamu. Kamu yang salah. Gitu. Orang yang punya jabatan ini kaget setengah mati karena dia yakin jawabannya itu benar, 8 kali 3 itu 24. Tapi bagaimana guru yang bijaksana yang pintar ini bisa menyalahkan dia, menyuruh dia melepaskan jabatan. Padahal dia yang benar. Dia marah, dia kecewa. Dia pada akhirnya berhari-hari merenungkan bagian itu, dia tidak mendapatkan jawaban. Tapi pada akhirnya setelah kemarahannya mulai reda, dia mulai pikir, tidak mungkin guru itu memberikan keputusan yang salah. Sementara itu memang yang benar. Setelah berhari-hari kemudian, dia kembali kepada guru itu dan bertanya, guru, saya penasaran, kenapa saya yang disalahkan? Padahal sudah pasti hitungan itu benar. Lalu sang guru bilang begini, sebenarnya ketika kamu sudah pergi, saya menasihati lawan debat kamu itu. Memang 8 kali 3 itu jawabannya 24. Saya nasihati dia. Saya ajarkan kembali dia bagaimana cara menghitung yang benar. Kamu yang benar. Lalu orang ini bilang, kalau begitu kenapa saya yang disalahkan? Sang guru yang bijaksana itu jawab begini, yang saya ajari kepada kamu itu bukan soal hitungan, tapi bagaimana kamu berpikir dengan penuh hikmat dan bijaksana. Sekarang begini, mana yang kamu pilih? Kalau saya bilang kamu yang benar, maka ada orang yang kehilangan kepalanya. Karena kamu sudah bertaruh dengan dia. Dan kamu punya jabatan, kamu bisa melakukan itu. Jadi mana yang dipilih? Kamu kehilangan jabatan atau orang kehilangan lehernya? Saya menasihati orang itu. Saya ajarkan kembali dia bagaimana cara hitungan yang benar. Saya ajari dia tidak perlu berdebat. Ini yang jawaban yang benar. Tapi bagi kamu, saya ajari bagaimana tentang kebijaksanaan. Bagaimana berhikmat menghadapi orang lain. Dan sebagai orang-orang percaya saudara, marilah kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang penuh hikmat. Pikiran yang penuh hikmat, hati yang bijaksana ini. Supaya pada akhirnya kita bisa berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Bagian yang terakhir sebagai kesimpulan adalah begini. Bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Maka ayat 7 coba tampilkan. Bagaimana kita bisa terus berfokus pada pikiran Kristus ini? Maka ayat 7 dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita tetap berpengharapan karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Tapi juga kemudian Rasul Paulus menyambung di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya
Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia dan seterusnya saudara bisa baca sendiri. Dikatakan apa di kalimat terakhir? Pikirkanlah semuanya itu. Saya mendengar satu ilustrasi yang disampaikan begini. Kita ini tidak bisa mengolah kalimat negatif itu dalam pikiran kita. Kalimat negatif maksudnya kan kalau kata tidak, kata bukan, kata jangan itu kan kalimat negatif. Saya beri contoh mungkin kepada saudara. Kalau saya bilang jangan memikirkan gereja, bisa enggak? Waktu saya bilang jangan memikirkan gereja, yang terlintas langsung adalah gereja di kepala kita. Coba sedikit lagi kita akan makan, jangan memikirkan makanan, jangan pikirkan pangsit mie, pangsit babi di Jalan Sulawesi. Bisa enggak? Tidak bisa saudara. Memang otak kita ini didesain untuk tidak menerima, mencerna kalimat negatif. Karena begitu disebut kita langsung, walaupun dikatakan jangan, itu langsung terlintas dalam pikiran kita. Makanya, coba tampilkan ayat yang ke-8 tadi. Supaya kita ini bisa terus berfokus kepada Tuhan, memiliki hati dan pikiran Kristus. Maka jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik, tapi pikirkanlah semuanya hal yang baik, fokuskanlah kepada semuanya itu. Supaya pikiran dan hati kita ini terus diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan itulah pikiran dan hati Kristus. Maka ada Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Tapi juga bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan, tanggung jawab kita adalah kita terus melatih hati dan pikiran kita ini untuk terus mengisi dengan hal-hal yang baik. Amin saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan, ketidakmampuan hamba-Mu bukan orang yang pandai untuk menjelaskan. Tapi kiranya Tuhan yang bekerja di hati pikiran kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang terus menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang mudah kami mengerti. Ya Yesus. Dan pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang terus memuliakan Tuhan. Menjadi hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa selalu berdamai dengan orang lain. Kami tetap berpengharapan dalam segala keadaan. Dan hidup kami terus berdampak bagi orang lain. Amin. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ya Yesus. Firman-Mu membawa kami semua jemaat Tuhan, agar hidup kami hanya terfokus kepada Tuhan. Amin, amin Yesus. Sebab di dalam Engkau
ada sesuatu yang luar biasa. Amin Tuhan. Secara manusia kami tidak bisa memiliki itu. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Hanya karena pimpinan-Mu. Ya Tuhan. Ketika kami berfokus kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Maka kami akan memiliki hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin Tuhan. Yang tidak mampu secara manusia untuk kami miliki. Tetapi kami bisa miliki itu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Tuhan tolong kami. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Agar kami semua jemaat Tuhan memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Engkau. Amin Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kehidupan kami dapat berdampak yang baik. Ya. Kebaikan hati kami itu akan nampak bagi banyak orang. Haleluya Yesus. Karena kami memiliki sikap hidup seperti Kristus. Memiliki kasih, punya pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami tidak sia-siakan. Ya Tuhan. Sehingga hidup kami selalu berlayak di hadapan Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami dapat melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati-Mu. Amin Yesus, amin. Dengan demikian kehidupan kami boleh berdampak yang baik. Amin. Dimanapun kami berada, kami bisa memiliki damai dan mendamaikan banyak orang. Tolong kami Tuhan. Dan kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Sucikan kembali kami Tuhan, sucikan hamba-Mu. Untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Ya, Yesus Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami sungguh banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah Roh Kudus akan terus menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita. Engkau rela melakukan semuanya itu oleh karena Engkau mengasihi kami. Engkau rela berkorban, merendahkan diri, taat sampai mati. Karena Engkau mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci. Darah yang tidak berdosa. Dia rela mencurahkan bagi kita manusia berdosa. Sekalipun dia adalah Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia rela menjadi manusia. Dan menebus segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari buka mulut saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagaimana firman-Mu menyatakan bahwa kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Amin. Perjamuan kudus telah menyatukan kami. Oh Yesus Tuhan. Bahwa kami menyatu dengan Tuhan. Amin, amin Tuhan. Itulah sebabnya biarlah perasaan dan pikiran Tuhan ada dalam hati kami. Amin. Amin Tuhan. Agar kehidupan kami sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Kehidupan kami dapat memberikan dampak yang terbaik. Amin. Dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Amin Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami sangat diberkati oleh Tuhan. haleluya, Yesus. Karena kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan pada saat ini itu tidak akan pernah sia-sia. Amin, amin, Kehadiran kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu dan dalam perjamuan kudus kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup Amin kami. dalam nama Yesus. Untuk kami bisa mampu untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Karena kekuatan hanya datang dari Tuhan. Yes, amin. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi dalam hidup kami. Oh, amin. Bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang Amin, besar. amin, Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Amin, amin. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang membela kami Tuhan. Ya, Engkau Tuhan tidak Yesus. pernah biarkan kami untuk Ya, Tuhan berjalan Yesus, sendiri. Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu itu sempurna Yes, adanya amin, atas hidup Tuhan. kami. Bapa di Amin, surga, Tuhan. terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu lebih lagi. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun pelayanannya. Biarlah Tuhan banyak jiwa boleh diberkati oleh Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini,
Kami serahkan di dalam tangan Tuhan karena kami percaya apa yang kami lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan untuk memuliakan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya juga seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan terus menguasai kami dan memimpin, menuntun dan mengarahkan kami pada kehendak Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan, hati mereka yang merindukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Karena apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan segala berkat-berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itulah sebabnya Kau ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Karena semuanya yang kami berikan itu adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka mau gunakan hidup mereka untuk selalu berfokus kepada Tuhan. Dan dapat mempermuliakan Tuhan dimanapun dalam keadaan apapun. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga pada hari ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah menguasai rumah-rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan, rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka akan diberkati oleh Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia. Berkati Tuhan Yesus akan daerah kami Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu. Pilkada yang akan tidak lama lagi akan dilaksanakan, Tuhan tolong. Biar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan. Terima kasih Bapa. Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin.